Terakhir Pak, mungkin ada saran nggak yang kira-kira untuk kita yang bergerak di bidang broker properti ini? Bapak kira-kira ada saran atau mungkin pandangan apa untuk masa-masa seperti ini, Pak? Pak Johan? Oke, untuk properti yang tadi aja. Sebagai broker, Pak ya? Mungkin lebih kita sebagai brokernya. Sebagai broker, ya mungkin hopefully mulai bulan Mei akhir atau Juni keadaan itu udah mulai membaik ya. Yang tadi saya bilang, kalau dilihat dari analisanya, sebenarnya pasar properti, terutama subsektor yang perumahan, itu harusnya masih punya potensi baik tahun ini ya. Dengan catatan ya COVID-19 ini juga sudah reda. Itu sih Pak. Jadi sabar, yang tadi Pak Enrico bilang semua indah pada waktunya. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Sebetulnya kita broker nih teman-teman juga nggak usah khawatir ya. Harganya turun atau naik kan kita di tengah ya. Kanan kiri kita juga kena kok. Soalnya. Iya, benar. Iya, betul ya. Betul Ibu ya. Sambil coba ini mungkin Pak, sambil coba untuk investasi yang lain, lihat-lihat kesempatan yang tadi saya bilang, mungkin bisa coba-coba ke lihat reksadana, saham atau obligasi pemerintah gitu. Karena di Permata ini kan semua bisa online, Pak. Oke. Ya, teman-teman juga itu ini ada kita coba kasih 2 pertanyaan terakhir ya. Nanti ada dari Pak Dado sama Pak Andre nih. Pak Andre nanti yang berkaitan sama Bu Yani. Sebentar, Bu Yani, yang Pak Andre dulu deh. Sebelum nanti kita terlalu jauh, nanti lupa. Bu, ini ada pertanyaan. Penundaan pembayaran angsuran pokok, itu kalau modal kerja hanya beban bunga yang dibayar setiap bulan, yang distrukturisasi yang mana, Bu? Pokoknya. Kalau modal kerja kan prinsip dasarnya struktur modal kerja itu memang hanya bayar bunga, Pak. Dan diperpanjang setiap tahunan umumnya. Jadi kalau modal kerja biasanya kan bebannya adalah beban bunganya, Pak. Sehingga yang dimintakan itu biasanya adalah dalam bentuk penurunan suku bunganya. Oke. Penurunan suku bunganya ya yang diturunkan ya. Ya, kalau fasilitasnya dalam bentuk strukturnya pinjaman berjangka, kan terkait pelunasannya adalah dalam bentuk angsuran. Nah, itu yang dimintakan grace period untuk pembayaran pokoknya. Oke, baik. Pak Andre mungkin sudah bisa menjawab ya, Pak Andre ya. Oke, ini kita lanjut nih ke Pak Dado nih. Ini orang lagi bahagia nih Pak Dado nih kayaknya orangnya ya. Pak Dado bilang, kira-kira kalau ini mungkin ke pertanyaannya lebih ke arah ke Pak Johan. Pak, kira-kira kalau sekarang ini Pak, kita punya dana lebih, itu kira-kira kita enaknya di saham atau di obligasi, dan kira-kira yang obligasi seperti apa, saham yang seperti apa Pak? Oke, untuk saham saya nggak ngelihat ini ya untuk stok langsung, karena saya ngelihatnya kan IHSG secara general. Jadi mohon maaf saya nggak bisa kasih sahamnya saham apa, tapi untuk sektornya sekarang itu mungkin beberapa bisa dipilih itu sektor finance, itu masih jadi sektor yang pilihan. Jadi saham-sahamnya itu kapitalisasinya yang besar, pilih saham kapitalisasi besar, sektornya pilih finance, tapi nggak semua finance, pilih yang big banks, ya Pak. Big banks itu ya tahu sendiri ya, BUMN, sama satu bank swasta. Kemudian sektor consumer, yang tadi saya bilang, sisanya mungkin agak netral dulu. Nah, sementara untuk obligasi, yang bisa dipilih itu adalah obligasi yang rupiah, Pak, yang sekarang potensinya lebih besar. Ya, untuk US dollar kalau juga bisa, kalau jangka waktu investasi cukup panjang. Tapi yang saat ini potensinya dan valuasinya sangat murah itu adalah di obligasi rupiah. Dipilih aja tenornya, ini sebenarnya untuk tenor disesuaikan dengan tingkat resiko dan kebutuhan. Kalau misalnya Bapak memang konservatif gitu ya, pilihnya jangan terlalu panjang. Tapi kalau Bapak agresif, boleh manfaatin untuk masuk ke yang tenor panjang seperti yang 15-20 tahun. Ya, kita itu ada seri-seri tertentu seperti FR, itu juga ada beberapa, ada FR 79, 76, 75, 72, nanti tinggal ditanyakan ke relationship manager-nya. Ya, untuk saham atau obligasi, balik lagi tergantung dari profil risiko. Dua-duanya boleh, tapi perlu diingat untuk
tentu lebih volatile ya pergerakannya dibandingkan yang obligasi. Itu aja dari saya sih, Pak. Oke, dan itu Pak ya, berkala ya, jangan langsung ya, berkala betul. ya. Jangan langsung Pak Dado, sabar Jangan ya, langsung. sabar. Kalau misalnya Pak. Bapak nggak mau berkala, mau langsung besar, ya lebih baik masuk ke obligasi aja. Nah, ada kuponnya juga, lebih fix. Kalau mau langsung besar, langsung obligasi Pak Johan ya, jadi ya. Iya, masuk aja ke obligasi. Dan jangan lupa Pak Johan ya, harus pakai Mobile X-nya Permata ya. Iya. Nah, itu. Oke, ya. Baik, itu mungkin pertanyaannya sudah selesai. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Johan dan Bu Yani yang sudah mandu kita. Ini kita banyak insight banget ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, kesimpulannya bisa saya dapat. Sebetulnya kalau kita memang punya dana lebih, itu kita bisa alihkan ke instrumen investasi itu banyak ya. Jadi ini hari ini kita bisa dengarkan juga ada obligasi, ada saham, ada nanti tadi kita juga dapat info kalau mau beli sahamnya pakai Mobile X-nya Permata seperti itu ya. Itu juga kita bisa langsung hubungi aja ke Bu Yani nanti untuk lebih lanjutnya. Pak Johan, terima kasih banyak. Bu Yani, terima kasih banyak. Iya, ada tambahan terakhir Bu? Iya. Tadi ada satu slide yang mungkin harusnya saya sertakan. Kalau ada beberapa teman yang mungkin mau menanyakan informasi lebih lanjut, tapi belum kenal relationship manajernya Permata, mungkin bisa menghubungi Ibu Lydia dengan nomor handphonenya 0811 8333 645 0811 8 333 645 dengan Ibu dengan Ibu Eliana, terus dengan Ibu Lydia 0811 8 333 612. Sebentar Bu, 0811 8 333 645 dengan Ibu Eli, ya, dengan Ibu Lydia di 0811 8 333 612. Oke, sudah ada di chat ya teman-teman ya. Dan nanti mungkin para prinsipal bisa di-save nomornya. Jadi teman-temannya kalau misalnya ada yang mau tanya, ini bisa langsung menghubungi dari pihak Permata, ada Bu Eliana dan Ibu Lydia. Ya, ada lagi Bu Yani mungkin? Cukup Pak, terima kasih banyak juga untuk kesempatannya bisa share dengan teman-teman dari Safirmark. Terima kasih kita yang terima kasih Bu, kita dapat banyak sekali insight dari Pak Johan sama Bu Yani nih. Terutama kan kita bisa tahu ya kalau kita closing, kalau kita ada dana lebih, selain kita tetap harus beraktivitas sebagai broker, kita juga tahu nih uangnya kita kemana ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Bisa live meeting. Terima kasih banyak. Selamat siang. Siang Pak. Stay safe, stay healthy ya teman-teman.